467, semut kuat. Mampu berjalan dengan orang mesum seperti Chen Wei memang mesum di puncak ini. Seseorang di aula berbisik, tetapi nadanya sedikit ketakutan. Chen Wei membunuh orang seperti Rami, dan roh jahat di tubuhnya sangat kuat, dan puncaknya sangat kuat pada titik pelepasannya di tubuhnya. Semua orang terkejut dan sedikit ngeri dengan energi kematian yang dikeluarkan dari tubuh Gao Feng. Begitu suaranya turun, semburan energi kematian tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Gao Feng. Saat energi kematian ini menyelimuti tubuhnya, seluruh tubuh Gao Feng tiba-tiba menjadi sesak. Jika tidak bangunlah, jika kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kamu pasti mengira bahwa orang di hadapanmu bukanlah orang yang hidup, melainkan mayat dingin yang sudah mati entah sudah berapa lama. Sejak Lin Chen membunuh Chen Wei dengan satu pedang, Gao Feng menghukum mati Lin Chen di dalam hatinya. Selain itu, undangan ke kota peri telah diposting di Lin Chen, jadi semakin mustahil bagi Gao Feng untuk melepaskannya. Lin Chen tidak menjawab pertanyaan Gao Feng secara langsung, tetapi berkata dengan ringan, "Aku berkata, sekarang setelah kamu pergi, aku masih bisa berpura-pura belum pernah melihatmu." Momentum Gao Feng kuat, tetapi Lin Chen juga tidak lemah. Saat ini, budidayanya telah mencapai puncak alam Dao sejati. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Momentum Gao Feng tidak mempengaruhi Lin Chen sama sekali. Chen. Matanya dingin, menatap Lin Chen dengan tatapan yang sangat dingin, dan dia melepaskan keagungan yang menakutkan dari seluruh tubuhnya, menutupi seluruh aula. Meskipun Lin Chen membunuh Chen Wei dengan satu pedang, Gao Feng masih yakin bisa membunuh Lin Chen. Bagaimanapun, Lin Chen baru saja menerobos ke puncak alam Dao sejati, tetapi Gao Feng sendiri sudah lama sejak menerobos ke tahap awal alam Baoyuan. Dia tidak tahu mengapa undangan Xia Huchuan ke kota peri ada pada Lin Chen, tapi itu tidak masalah. Dia hanya perlu mendapatkan undangan ke kota peri. Saat dia bertanya kepada Xia Huchuan tentang undangan ke kota peri sebelumnya, Xia Huchuan menolak. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia menyebutkan undangan ke kota peri. Gao Feng juga menduga perbedaannya. Perilaku semua orang di aula. Undangan ke kota peri mungkin bukan di tangan Xia Huchuan, tetapi di tangan Lin Chen. Suara Gao Feng sedikit serak, dan dia jelas sangat marah setelah Lin Chen membunuh Chen Wei dengan pedang. Gao Feng menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi sedikit merah. Dia menatap Lin Chen dengan ekspresi yang sedikit galak. "Apakah undangan ke kota peri bersamamu?" Panggil. Kematian Chen Wei berdampak besar pada rencananya. Adapun rencana Gao Feng, awalnya dia berencana pergi ke tanah pemurnian darah. Di tanah pemurnian darah, dia membutuhkan Chen Wei sang iblis keterampilan gemetar. Pada akhirnya, Chen Wei dibunuh oleh Lin Chen dengan pedang. Chen Wei tidak hanya tidak memiliki kesempatan untuk melawan, bahkan budidayanya mencapai tahap awal alam Baoyuan dan dia sangat kuat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghentikan Lin Chen. Awalnya, menurut rencananya, Chen Wei akan mengambil tindakan terhadap orang-orang di aula. Bahkan jika Chen Wei dalam bahaya, dia akan dapat membantunya. Chen Wei akan terluka di kebanyakan, tapi tidak mati. Namun, yang mengejutkannya adalah Lin Chen langsung membunuh Chen Wei dengan satu pedang, dan Chen Wei bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Wajah Gao Feng muram dan menakutkan, ia tidak pernah menyangka Chen Wei akan mati di hadapannya. Tentu saja keempat Suge Hong juga tidak lemah, mereka bisa disebut empat penyihir hebat, keempatnya juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Alasan mengapa empat orang yang bergabung sebelumnya masih bukan tandingan Chen Wei. Sejak Gao Feng, Ji Wuxue, dan Chen Wei tiba di aula, orang yang paling misterius adalah Ji Wuxue. Ji Wuxue terlihat dingin dan tanpa ekspresi. Sulit untuk mengetahui apa kekuatan spesifiknya, tapi dia bisa berjalan berdampingan dengan Gao Feng, kekuatan Ji Wuxue tidak akan jauh lebih buruk. Setelah mendengar perkataan Lin Chen, Suge Hong, Deng Wuqing dan Tuo Bacang tidak lagi ragu-ragu, dan segera berbalik dan bergabung dengan Xia Huchuan untuk menghadapi Ji Wuxue bersama. Tujuan Lin Chen datang ke Feng Leiyu bukan hanya untuk menghadiri janji temu, tetapi juga untuk bersaing dengan para jenius besar dan menguji dirinya sendiri. Sekarang si jenius Gao Feng ada tepat di depannya, Lin Chen pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Dia bertarung, belum lagi sekarang tingkat kultivasinya telah meningkat, dia tinggal menguji kekuatannya. Meski aku tidak tahu kenapa Gao Feng meminta undangan dari kota abadi, yang pasti Gao Feng adalah seorang jenius bahkan lebih berbakat dari Xia Huchuan. Dilihat dari usianya, dia adalah jauh di belakang Xia Huchuan dan lainnya tidak banyak, tetapi budidayanya telah mencapai tahap awal alam Baoyuan, dan dia juga memahami rahasia kematian.
Kamu berurusan dengan Ji Wuxue, Gao Feng, serahkan padaku. Melihat Ji Wuxue juga bergabung dengan kelompok pertempuran, Lin Chen mengatakan sesuatu, tubuhnya berkedip, dan dia maju bukannya mundur. Terburu-buru lurus menuju puncak. Xiahou Chuan mendengus dingin, berbalik dan memukul dengan pedang Suanyang di tangannya. Lawanmu adalah aku. Tubuh Ji Wuxue muncul di belakang Xiahou Chuan dalam sekejap mata. Dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan dengan lembut menamparkan Xiahou Chuan dengan telapak tangannya. Namun, mereka berlima semuanya jenius di antara para jenius dan sangat kuat. Ketika mereka melihat puncak datang, mereka berlima langsung bereaksi. Namun, seperti Sugehong, Deng Qingqing, Tuo Bacang dan Xiahou Chuan mengambil tindakan. Pada saat itu, suara Ji Wuxue yang sangat dingin tiba-tiba terdengar. Kematian. Gao Feng mengucapkan satu kata dengan lembut, lalu dia melintas dan bergegas menuju Lin Chen. Aura kematian di sekujur tubuhnya membuat orang bergidik. Yang paling penting adalah aura kematian ini memiliki efek yang sama dengan aura jahat. Semakin dekat aura kematian ke Lin Chen dan mereka berlima, semakin mereka merasa tertekan. Aliran energi sejati di Dantian sangat tidak lancar, dan kinerja kekuatan mereka sangat besar. Terhambat. Di antara 8 niat pedang, 3 niat pertama adalah yang paling sulit untuk dikembangkan. Niat pedang penghancur adalah yang paling merusak, maksud pedang waktu adalah yang paling aneh, dan maksud pedang kematian adalah yang paling misterius. Lin Chen bahkan belum menyentuh tepi maksud pedang kematian, apalagi menguasai maksud pedang waktu. Masing-masing dari 8 niat pedang memiliki keistimewaannya sendiri dan sangat kuat. Banyak niat pedang yang berasal dari 8 niat pedang ini. Tentu saja, 8 niat pedang ini juga yang paling kuat. Besar. Saat menerima warisan di aula warisan, Lin Chen melihat total 8 jenis niat pedang yang ditampilkan oleh pria paruh baya berbaju putih. Yang pertama dari 8 niat pedang ini adalah niat pedang untuk menghancurkan, yang kedua adalah niat pedang waktu, dan yang ketiga adalah niat pedang untuk kematian. Rahasia kematian. Wajah Lin Chen serius. Semua orang di aula hanya merasa aura kematian pada Gao Feng itu aneh, tetapi tidak demikian halnya dengan Lin Chen dan Sugehong. Ketika mereka melihat aura kematian pada Gao Feng, ekspresi mereka berubah sedikit. Saya tidak memenuhi syarat untuk membunuh Anda. Jika sebelumnya, Lin Chen masih akan mengalami kesulitan dalam menghadapi Gao Feng, tapi sekarang budidayanya telah menembus ke puncak alam Dao sejati, dan pedang waktunya Inten juga telah menyentuh Sword Inten tingkat kedua. Cakupan dan kekuatannya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Hati Lin Chen bergerak, dan gumpalan kehancuran dan waktu mulai menyebar dari tubuhnya ke sekitarnya. Karena pejuang alam Dao sejati hanyalah semut, maka coba lihat bagaimana semut mengalahkan Anda. Sudut mulut Lin Chen sedikit terangkat, membentuk senyuman tipis. Saat dia berkata itu, dia menyelam dan bergegas menuju Lin Chen lagi. Kali ini, energi kematian di tubuhnya sepenuhnya menutupi tinjunya, dan gumpalan misteri kematian mulai menyebar. Di mata saya, pejuang di bawah alam Baoyuan hanyalah semut, dan Anda paling banyak adalah semut yang lebih kuat, tetapi tidak masalah jika Anda kuat. Jika saya ingin membunuh Anda, itu saja akan seperti menghancurkan seekor semut sampai mati. Semudah seekor semut. Gao Feng mencibir dan berkata dengan dingin, sekarang, saya ingin melihat apakah saya memiliki kualifikasi. Namun, Lin Chen hanya berada di puncak alam Dao sejati, tetapi dia mengatakan bahwa orang puncak tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya. Gao Feng tersenyum bodoh seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Alam Tao sejati hanya bisa disebut pejuang, tetapi pejuang dengan alam Baoyuan kuat. Itu karena yang kuat di alam Baoyuan mampu memahami misteri langit dan bumi, dan mampu dengan cepat memahami misteri-misteri. Di depan prajurit alam Baoyuan yang kuat, prajurit alam Dao sejati hanyalah semut. Sangat mudah bagi orang kuat alam Baoyuan untuk membunuh prajurit realem Dao sejati. Lin Chen berkata tanpa ekspresi, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk membunuh saya. Bagi Lin Chen, dia pasti berhasil membunuhnya. Saya tidak tahu bahwa Anda masih memiliki setengah harta. Tapi tidak peduli apa, Anda akan mati hari ini. Gao Feng mendengus dingin. Kekuatan Lin Chen memang mengejutkan Gao Feng. Apa yang terjadi baru saja sekarang dalam satu pukulan, dia hanya meninju secara acak, tetapi diblok oleh Lin Chen. Keduanya bertarung imbang, namun meski begitu, Gao Feng tidak menganggap serius Lin Chen. Pedang Cixia adalah senjata harta karun setengah langkah dengan 8 formasi terukir di atasnya, mampu menyerang dengan amplitudo tertentu. Amplitudo kekuatan pedang Cixia hanya sepertiga. Misalnya,
Jika Lin Chen menggunakan energi sejatinya untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya dan dapat membunuh rata-rata prajurit puncak alam Zendao, maka setelah menggunakan pedang Cixia, dia dapat menghadapinya. Prajurit veteran alam Zendao. Seorang prajurit puncak, tentu saja, ini tanpa menggunakan niat pedangnya. Pedang Cixia ini dimenangkan oleh Lin Chen dan Xiahou Chuan dalam pertarungan judi, sedangkan pedang roh sejati yang asli patah dalam pertarungan tersebut. Pedang Cixia adalah harta setengah langkah awalnya. Lin Chen berencana untuk mengambilnya kembali dan menempanya lagi, tapi sekarang musuh menghadapinya, Lin Chen tidak punya pilihan selain mengeluarkannya untuk bertarung. Harta karun setengah langkah. Tubuh Gao Feng bahkan tidak bergoyang. Dia sedikit menyipitkan matanya dan melihat pedang Cixia di tangan Lin Chen. Lin Chen memegang erat pedang Cixia dengan kedua tangan dan menebas ke arah Gao Feng. Gao Feng dengan lembut mengangkat tinjunya yang penuh energi kematian dan meninju Lin Chen. Tinju itu berpotongan dengan pedang Cixia, membuat suara membosankan. Saat Suge Hong dan yang lainnya berhadapan dengan Ji Wuxue, Lin Chen juga bertarung dengan Gao Feng. Boom! Dalam sekejap mata, Suge Hong, Deng Wuqing, Tuo Bacang dan Xiahou Chuan bertarung dengan Ji Wuxue. Untuk beberapa saat, ada bayangan orang di atas aula, dan suara tumpul terus terdengar. Semua orang di aula ketakutan dan mundur satu persatu, takut pertempuran itu akan mempengaruhi mereka. Bagaimanapun, pertempuran di level Ji Wuxue bukan lagi sesuatu yang bisa mereka ikuti. Hanya setelah pertempuran itu mungkin bisa menyebabkan mereka terluka parah. Namun Dantian True Essence milik Ji Wuxue tidak memiliki roh jahat yang kuat seperti Chen Wei, jadi secara alami tidak dapat menekan kekuatan keempat Suge Hong. Keempatnya dapat memaksimalkan kekuatan mereka sendiri dan pertarungan Ji Wuxue. Bab 468, Bola Abu-Abu. Hanya saja, aku sangat bingung. Bukankah orang jenius sepertimu tahu rahasia dan misterinya? Apakah Anda harus memilih untuk menguasai salah satunya? Memahami keduanya pada saat yang sama hanya akan menunda realisasi misteri. Sayang sekali. Jika Anda mahir dalam misteri kehancuran atau misteri waktu, Anda mungkin masih bisa menakut-nakuti aku, tapi sekarang, kamu, si jenius ini, akan binasa. Hanya satu pemahaman. Kilatan keheranan melintas di mata Lin Chen. Lin Chen mengerti pada saat yang sama pengungkapan dua misteri mengejutkan Gao Feng, tapi dia juga merasa bodoh pada Lin Chen. Secara umum, prajurit biasa hanya memahami satu jenis misteri. Bukan berarti mereka tidak dapat memahami jenis misteri yang kedua. Kunci untuk menguasai suatu misteri adalah penguasaan. Sangat sulit untuk memahami misteri secara ekstrim. Dalam keadaan seperti itu, mencoba memahami misteri lain akan memperlambat kecepatan memahami misteri tersebut. Gao Feng mencibir, demi kekuatan baikmu, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya kematian puncak tingkat ketiga. Rahasianya adalah rahasia kematian puncak tingkat kedua. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Lin Chen, Gao Feng tersenyum parau dan berkata, bagus sekali, kamu jauh lebih baik daripada Suge Hong dan empat lainnya, kamu memasukkannya ke dalam darahku yang bisa dibilang jenius. Dari pukulan tadi, Lin Chen juga memperhatikan bahwa pemahaman Gao Feng tentang rahasia kematian telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Penilaian awal adalah bahwa ini setidaknya merupakan puncak tingkat kedua dari rahasia kematian. Tentu saja, Lin Chen tidak bisa membuat penilaian yang akurat hanya dengan satu pukulan. Rahasia puncak kematian tingkat kedua hanyalah tebakan. Sejauh mana Gao Feng memahami rahasia kematian, Lin Chen tidak bisa katakan belum. Rahasia kematian puncak tingkat kedua. Lin Chen bergoyang dan mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia menyipitkan matanya dan menatap Gao Feng. Gao Feng mendengus dan mundur selangkah. Sosoknya sedikit malu. Energi kematian yang mengelilingi tubuhnya kini lenyap oleh pukulan tadi. Cukup banyak. Anda harus tahu bahwa niat pedang destruktif Lin Chen telah mencapai tingkat kedua. Selain itu, pedang Cixia adalah harta setengah langkah. Dengan satu pedang, kekuatannya dapat mencapai sepertiga amplitudo. Dalam keadaan seperti itu, pedang Lin Chen hampir dapat melukai seorang master veteran di puncak alam Dao sejati. Bahkan seorang master di puncak alam Dao sejati seperti Wang Chengtian akan mengalami kesulitan melawan pedang Lin Chen. Pedang Lin Chen hanya menggunakan niat pedang destruktif untuk menutupi pedang Cixia dan menyerang, tidak menampilkan bilah penghancur atau distorsi waktu, atau bahkan distorsi waktu yang disentuh Lin Chen. Namun, meski begitu, kekuatan pedang Lin Chen sangat kuat. Saat berikutnya, tinju Gao Feng menghantam pedang Cixia Lin Chen dengan keras, menciptakan cincin tak terlihat di angkasa. Bang! Kekuatan! Gao Feng mendengus dingin.
Meskipun Lin Chen memahami misteri kehancuran dan misteri waktu pada saat yang sama, dia tetap tidak menganggap Lin Chen sebagai lawannya saat itu juga. Lagi pula, budidaya Lin Chen karena dia levelnya lebih rendah darinya dan baru saja menerobos. Tapi sebelum keterkejutannya menghilang, dia melihat kilatan cahaya di depannya tiba-tiba berkedip. Lin Chen memegang pedang Cixia dan menikamnya dengan pedang. Hah! Merasakan aura kehancuran dan aura waktu di tubuh Lin Chen, ekspresi Gao Feng berkilat dengan ekspresi terkejut. Rupanya, dia tidak menyangka Lin Chen juga mengerti. Rahasia kehancuran dan waktu. Misteri. Tidak ada waktu untuk memperhatikan ini, puncaknya sekarang. Blade of Destruction. Kehendak pedang begitu halus sehingga dapat memotong segala sesuatu di dunia. Kehendak pedang juga dapat memutus energi kematian. Tidak berani ceroboh, dia memegang pedang Cixia erat-erat dengan kedua tangannya, dan melepaskan maksud pedang penghancur dan maksud pedang waktu di tubuhnya dengan gila-gilaan. Dilepaskan, dia segera, energi kematian yang mengelilingi tubuhnya terputus oleh dua maksud pedang dan kembali ke ketiadaan. Ini memang kuat. Ekspresi Lin Chen sedikit serius. Di bawah aura kematian di puncak, dia juga merasakan esensi sebenarnya dari dantiannya tidak berjalan mulus. Lagi pula, meskipun esensi dantian sejati Lin Chen mengandung roh jahat, itu tidak banyak roh jahat, dan roh jahat berbeda dari energi kematian. Hampir tidak mungkin untuk mengimbangi pengaruh energi kematian dengan mengandalkan sejumlah kecil energi jahat di dalam dirinya. Dantian. Saat dia meninju, dia segera melihat sejumlah besar aura kematian menyebar dari tinjunya. Di bawah aura kematian ini, semua orang di aula terpengaruh. Bahkan Sugehong, Deng Wuking, Xiahou Chuan, Tuo Bacang dan Ji Wuxue yang bertarung semuanya mengerutkan kening. Gao Feng terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak kepada Lin Chen. Dia mendengus dingin dan meninju Lin Chen. Chen meledak. Kalau begitu biarkan aku menunjukkan kepadamu siapa yang akan mati. Selain itu, Lin Chen memiliki perasaan bahwa jika dia menaikkan niat pedang waktu ke tingkat kedua, dan kemudian menggunakannya bersama dengan niat pedang penghancuran tingkat kedua, itu mungkin akan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Namun, meskipun Time Sword Intent Lin Chen belum mencapai level kedua, dia sudah menyentuh tepi level kedua. Selama dia diberi sedikit waktu, Lin Chen pasti akan menaikkan Time Sword Intent ke level kedua. Tingkat. Rahasia kematian puncak tingkat ketiga Gao Feng memang kuat, tetapi Lin Chen memahami dua niat pedang pada saat yang sama. Meskipun memahaminya di pada saat yang sama menunda kecepatan pemahaman, namun, kekuatan yang diberikan oleh dua niat pedang pada saat yang sama belum tentu lebih lemah dari misteri kematian puncak tingkat ketiga. Lin Chen matanya menyipit, tidak pasti siapa yang akan mati. Melihat keheranan di wajah Lin Chen, cibiran di wajah Gao Feng menjadi lebih tebal. Dia mencibir dan berkata, sekarang, kamu bisa mati. Tapi itu pasti akan memakan waktu lebih lama. Lagi pula, meskipun Anda seorang jenius, akan membutuhkan waktu untuk memahami sebuah rahasia misterius sampai Anda menguasainya. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Ketika dia menerima warisan di aula warisan, dia dapat mengunjungi kedelapan pedang. Ini saja bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh pejuang biasa, dan itu juga benar. Oleh karena itu, bagi Lin Chen, apalagi memahami dua misteri sekaligus, tidak akan ada masalah bahkan jika dia memahami 8 maksud pedang pada saat bersamaan. Tentu saja, bahkan jika dia tidak tahu mengapa ketiga tetua memahami misteri itu begitu banyak, Lin Chen tidak akan melepaskan pedang penghancur atau pedang waktu dan fokus untuk memahami salah satu darinya. Mereka sendirian. Sudah terlambat. Gao Feng mencibir. Dia mendorong dengan lembut dengan kedua tangannya, dan bola abu-abu di tangannya terbang perlahan ke arah Lin Chen. Bukan itu yang dipikirkan semua orang, langsung meledak. Faktanya, Gao Feng tidak berani meledakkan bola abu-abu tersebut, karena dia sendiri tidak dapat menahan kekuatan ledakan bola abu-abu tersebut, kecuali dia ingin mati bersama. Hanya bercanda, apakah Lin Chen akan menunggunya selesai memadatkan bola abu-abu? Anda harus tahu bahwa energi dalam bola abu-abu ini sangat menakutkan, bahkan Ji Wuxue pun takut akan hal itu. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat kilatan cahaya pedang di depannya, dan sebilah pedang besar menyerangnya lagi. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Melihat ekspresi Ji Wuxue berubah beberapa kali, Gao Feng mau tidak mau berbicara dengan lembut. Melihat pemandangan ini, Ji Wuxue terlihat sedikit tidak senang. Dia bisa merasakan bola abu-abu itu mengandung energi yang menakutkan. Jika meledak, dia tidak yakin dia bisa bertahan. Gao Feng melirik Ji Wuxue dan tidak berkata apa-apa. Gao Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Suara Ji Wuxue sangat rendah,
dan dia jelas takut pada bola abu-abu. Bahkan Ji Wuxue tampak terharu saat ini, dengan sedikit ekspresi ketakutan di matanya. Sekilas, ekspresi kelima orang itu sedikit berubah. Di belakang Lin Chen, keempat Sugehong dan Ji Wuxue bertukar gerakan lalu masing-masing mendorong menjauh. Mereka berlima merasakan penindasan dari bola abu-abu. Qiyu menoleh dan melihat ke sini. Pak. Yang paling penting adalah bola abu-abu memberikan perasaan yang sangat berdebar-debar. Bisa dipastikan jika bola abu-abu ini meledak, semua orang di aula akan musnah. Lin Chen, jurusmu sangat kuat, tapi sayangnya, itu tidak cukup untuk menghadapiku. Gao Feng berkata dengan ringan, pantas saja undangan Xiahou Chuan ke kota peri ada padamu, haha, kota peri itu adalah tempat di mana orang-orang kuat dari alam Yuan pergi. Tidak ada gunanya bagimu untuk memegang kartu undangan kota abadi, serahkan saja. Tangannya menyatu, dan dalam waktu kurang dari sekejap mata, mereka membentuk bola abu-abu besar. Bola abu-abu ini tidak besar, kurang dari kepalan tangan. Dari luar, tampak seperti ada banyak energi kematian yang bergerak di dalam bola abu-abu, yang sangat kaya. Memberi orang perasaan yang sangat luar biasa. Perasaan menyedihkan. Nyaring. Saat berikutnya, bilah penghancur menebas dari udara, dengan kekuatan yang membelah langit. Momentumnya sangat menakutkan, dan menghantam kepalan puncak dengan keras. Superior. Bum bum bum. Saya harus mengatakan bahwa bagi seorang pendekar pedang, memiliki pedang bahkan lebih kuat, dan kekuatannya dapat ditingkatkan secara signifikan. Seperti yang diharapkan dari harta setengah langkah, pedang Cixia benar-benar memperkuat kekuatan bilah penghancur. Mata Lin Chen bersinar dengan gembira. 8 formasi terukir pada pedang Cixia, yang dapat memperkuat kekuatan Blade of Destruction. Kekuatan serangannya, dan pada saat ini, formasi ini juga memperkuat kekuatan Blade of Destruction. Tentu saja, Gao Feng juga seorang jenius, dan pertarungan lompat katak mudah baginya. Justru karena itulah semua orang begitu bersemangat. Budidaya Gao Feng sendiri berada pada tahap awal alam Baoyuan, dan dia telah memahami rahasia kematian di tingkat puncak tingkat ketiga. Meskipun Lin Chen hanya berada di tingkat puncak alam Dao sejati, dia memiliki kemampuan untuk bertarung melebihi levelnya. Berdasarkan penampilan sebelumnya, dia sama sekali tidak memiliki masalah saat berurusan dengan master alam biasa yang memegang Yuan. Sekarang budidayanya telah menembus, dan niat pedang waktunya juga sedikit meningkat, tingkat kekuatan apa yang telah dia capai sekarang. Kekuatan pedang penghancur Lin Chen menjadi lebih kuat lagi. Semua orang di aula tampak bersemangat untuk beberapa saat. Pada saat ini, mereka tidak hanya berharap Lin Chen akan mengalahkan Gao Feng, tetapi juga menantikan pertempuran ini. Pertarungan para jenius. Bilah pedang di udara panjangnya hampir 5 kaki. Dikelilingi oleh sejumlah besar pedang penghancur. Ada juga banyak bilah kecil yang berputar maju mundur. Dapat dipastikan bahwa ini bilah kecil akan menyerang aula jika mereka menyerang. Sejumlah besar orang yang menonton pertempuran mungkin akan mati. Wah!